Semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Mom Handmade. Kali ini kita akan membuat Easter duck amigurumi yang berfungsi juga sebagai keychain ya teman-teman. Jadi ukurannya dia ini kecil dan nanti kita juga akan belajar membuat loop untuk keychainnya. Nah, ini cocok untuk pemula. Jangan lupa kalian like, subscribe channel kita dan juga nyalakan notification bellnya ya. Oke, langsung masuk ke tutorialnya. Nah, untuk alat dan bahannya, pertama kita pakai benang milk cotton dengan warna buttermilk atau mustard yellow untuk warna dasar. Dan untuk bagian mulutnya kita pakai turmeric orange. Selain milk cotton, kalian juga bisa pakai soft cotton big ply dengan warna yang sama ya teman-teman. Selain itu kita juga perlu tapestry needle yang bengkok ya teman-teman. Ini memudahkan untuk menjahit nantinya. Kalau kalian punya tapestry needle biasa juga boleh. Di toko kita satu set terdiri dari 2 pieces ya. Lalu stitch marker atau penanda rajutan dan juga safety eyes atau mata tusuk dengan ukuran 7 mm teman-teman. Satu pasang. Lalu juga kalian butuh hakpen dengan ukuran yang sesuai dengan benang, yaitu kita pakai nomor 6 atau 3,5 mm. Lalu juga gunting dan isian dakron atau polyester fill. Oh iya, buat kalian yang bingung cari di mana, jangan lupa langsung cek toko online kita di description box di bawah. Nah, pertama-tama untuk kepala kita pakai milk cotton dengan warna dasar yaitu buttermilk ataupun mustard yellow. Lalu kita buat magic ring. Caranya seperti ini teman-teman. Kita silangkan benangnya, ekor pendek di depan, lalu disilangkan di jari telunjuk dan ditahan di jari kelingking. Oke, lalu kita masukkan hakpen di bawah kaki kanan dan kita tarik atau kita angkat kaki kirinya. Lalu kita kaitkan benang ke hakpen satu kali lagi dan kita tarik keluar. Kalau kalian bingung bisa diulang ya bagian yang ini. Cara magic ring juga udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, lalu posisikan benang seperti mau merajut seperti ini teman-teman. Dikaitkan di kelingking lalu di jari telunjuk. Lalu kalian pegang hakpen dengan cara knife grip ataupun pencil grip dan tahan benang yang ada di hook dengan jari telunjuk kanan. Lalu kita masuk ke magic ring di sisi kiri dan kita kaitkan benang satu kali ke hakpen. Seperti ini, ada 2 loop pada hakpen. Lalu bisa kita kaitkan lagi dan kita tarik melalui kedua-duanya. Kalau kalian bingung bisa diulang lagi ya teman-teman. Kita lakukan langkah yang sama, ini kita sedang membuat single crochet. Video single crochet juga sudah pernah kita buat di video sebelumnya ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai total kita membuat 6 SC atau 6 single crochet seperti ini. Bisa kita hitung dengan cara menghitung bagian braided stitch atau V horizontal yang ada di atasnya ini ya teman-teman. Seperti ini yang saya tunjukkan. Nah, ini satu-satu ini dihitung masing-masing dan totalnya harus berjumlah 6 atau 6 stitch. Jika sudah 6, bisa kita pasang stitch marker pada stitch terakhir untuk menandai round tersebut. Jadi nanti stitch marker akan selalu dipasang di stitch terakhir ya. Lalu bisa langsung kita tutup magic ringnya dengan cara menarik ekor pendeknya seperti ini sampai menutup sambil menjaga supaya arah stitch tetap menghadap ke kita ya teman-teman. Jangan sampai terpuntir seperti ini. Oke, jika sudah kita langsung masuk ke round 2. Untuk round 2 kita posisikan benang seperti merajut tadi. Kita kaitkan di jari kelingking lalu di jari telunjuk ini untuk menjaga tension ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa masuk ke round 2. Di round 2 ini kita mulai di V horizontal yang pertama atau stitch yang pertama, yaitu yang saya tunjukkan ini. Nah, polanya di sini kita lakukan increase sebanyak 6 kali atau artinya kita isi satu lubang dengan 2 single crochet teman-teman. Nah, untuk hakpennya ini kalian pastikan arahnya itu dia ke bawah kepalanya teman-teman untuk memudahkan supaya bisa keluar. Nah, seperti ini. Ini saya buat 1 SC ya. Caranya sama seperti tadi. Nah, jika sudah kita buat 1 SC lagi di lubang yang sama. Seperti ini. 2 loop pada hakpen lalu ditutup. Oke, kita lanjut masuk ke setiap lubang kita isi 2 SC. Kalau kalian bingung bisa diulang lagi. Dan ini menyisakan stitch terakhir. Saya copot dulu stitch markernya, lalu kita kerjakan increase atau 2 SC pada lubang tersebut ya, yaitu lubang terakhir. Setelah itu stitch marker bisa dipasang di stitch terakhir yang barusan kita kerjakan. Jadi nanti stitch marker akan selalu naik
seiring dengan bertambahnya round ya teman-teman. Oke, kita harus selalu menghitung total stitch pada setiap round ya teman-teman, dengan cara menghitung V horizontal yang ada di atas seperti ini dan dicocokkan dengan total stitch yang seharusnya ada di pola. Untuk round 2 ini harusnya berjumlah 12. Jika sudah oke, lanjut masuk ke round 3. Untuk pola round 3 adalah single crochet 1, lalu di next stitch-nya kita increase atau kita isi dengan 2 SC teman-teman. Seperti ini, jadi kita selang-seling SC1 lalu increase atau diisi 2 kayak gitu, terus sampai kembali ke stitch marker. Dan total stitch pada round ini harus berjumlah 18 stitch ya. Jangan lupa dihitung teman-teman. Jika bingung cara menghitungnya, bisa kalian bantu dengan tapestry seperti ini, ditusukkan. Nah, sampai stitch terakhirnya adalah yang ada di stitch marker. Oke, kita lanjut round 4. Polanya adalah SC2. Jadi kita single crochet masing-masing 1 sebanyak 2 stitch. Lalu di next stitch-nya kita increase atau kita isi dengan 2 SC pada satu lubang. Jadi kita selang-seling SC1, SC1 lalu increase. Seperti itu diulang sebanyak 6 kali atau sampai kembali ke stitch marker dengan total stitch 24 ya teman-teman. Jika sudah, kita masuk ke round 5, yaitu kita SC around atau single crochet masing-masing lubang 1 stitch aja teman-teman. Jadi kita tidak ada penambahan maupun pengurangan. Total stitchnya berjumlah 24 ya. Berputar sampai kembali ke stitch marker. Jika sudah oke, jangan lupa di flip ya, right side-nya keluar. Jadi kecenderungannya dia tuh seperti ini tadi. Kita flip right side-nya yang seharusnya berbentuk VVV seperti ini. Sedangkan yang bagian ini yang ada benjolan-benjolannya ini adalah wrong side atau yang harusnya di bagian dalam. Jangan lupa selalu di flip. Oke, kita masuk round 6. Polanya adalah SC3 lalu increase. Jadi kita single crochet 3 kali masing-masing lubang 1 sebanyak 3 teman-teman. 1 2 3. Lalu di next stitch-nya kita increase atau kita isi 2 SC dalam satu lubang. Oke, seperti ini ya. 1 2 3 increase dan diulang terus sampai kembali ke stitch marker dan total stitch 30. Jika sudah dihitung cocok, bisa lanjut ke round 7. Polanya adalah single crochet keliling atau SC around sebanyak 30 stitch atau kita isi aja masing-masing lubang sebanyak 1 ya teman-teman. Jangan lupa dihitung total stitchnya berjumlah 30. Oke, jika sudah kita lanjut masuk ke round 8. Polanya adalah single crochet 4 lalu kita increase. Jadi kita SC 1 pada 4 stitch teman-teman. Seperti ini. 2 3 4. Lalu di next stitch-nya lagi kita isi increase atau satu lubang diisi 2. Diulang seterusnya sampai kembali ke stitch marker. Oke teman-teman, dan total stitch-nya berjumlah 36 stitch. Oke, jika sudah, kita hasilnya seperti ini dan kita lanjut. Kita akan buat SC around terus teman-teman dari round 9 sampai dengan round 13. Jadi totalnya adalah 5 round dengan pola SC around atau satu lubang kita isi 1. Tapi jangan lupa kalian pindahkan ya stitch markernya setiap selesai round dan dihitung setiap selesai round itu harus berjumlah 36 stitch. Jadi nggak boleh berkurang ya teman-teman ataupun bertambah. Nah ini adalah bagian samping dari wajah ducknya ini teman-teman atau bebeknya ini. Oke, seperti ini. Oke, hasilnya jika sudah akan seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut masuk ke round yang mulai decrease, yaitu pada round 14 kita kerjakan single crochet 4 lalu kita decrease. Jadi bukan increase ya, tapi mulai mengecil atau decrease teman-teman. Nah, untuk decrease-nya di sini kita akan pakai invisible decrease. Oke, teman-teman. Seperti ini ya, 4 lalu kita decrease. Kita ambil front loop pada next stitch. Lalu kita ambil front loop lagi pada next stitch, teman-teman. Kaitkan benang ke hakpen. Seperti ini, tarik keluar melalui 2 lubang dan kaitkan benang dan ditutup. Untuk invisible decrease sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman. Di sini kita pakainya yang invisible. Oke, pola ini diulang sampai kembali ke stitch marker yaitu SC4 lalu decrease. Dan total stitchnya berjumlah 30 ya teman-teman. Jika sudah, untuk round 15
polanya adalah SC3 lalu decrease, caranya sama seperti tadi, hanya beda di jumlah SC-nya saja. Jadi kita SC 1, 1, 1 lalu invisible decrease. Diulang sampai kembali ke stitch marker dan total stitch-nya harus berjumlah 24. Oke, kita lanjut pasang safety eyes teman-teman. Kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini round antara 10 dan 11 teman-teman, pasang aja bebas. Lalu kita hitung, saya hitung ulang ya ini 10. Lalu kita hitung 7 stitch ke samping teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita pasang dengan jarak 7 stitch safety eyes-nya. Lalu kalian bisa pasang penguncinya atau washernya di bagian belakang. Dan juga bisa ditambahkan lem, opsional aja sih, supaya dia lebih nggak mudah lepas ya. Seperti ini cara memasang washernya teman-teman. Oke, bisa ditambahkan lem di ujungnya. Jika sudah, kita lanjut mengisi dengan dakron atau polyester fill hingga cukup penuh ya teman-teman, kurang lebih 90% penuh. Tandanya adalah saat kalian tekan dia tuh kembali ke bentuk semula, jadi nggak kempes ya. Nah itu tandanya udah cukup penuh, tapi jangan sampai overstuff juga. Oke, lanjut. Kita lanjutkan mengecil, yaitu SC2 lalu decrease ya, untuk round ke-16. SC1, SC1, lalu decrease. Dan kita ulang sampai kembali ke stitch marker. Totalnya adalah 18 stitch ya teman-teman. Oke, lanjut ke round 17. Polanya adalah single crochet 1 lalu decrease. Jadi SC1 decrease, SC1 decrease seperti itu. Dan total stitchnya berjumlah 12 ya teman-teman, 12 stitch. Oke, ini SC1 lalu decrease. Nah, di sini kalian bisa tambahkan lagi jika dirasa masih kurang untuk bagian kepalanya, karena kita akan mulai masuk ke bagian badan. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke bagian badan. Kita hanya ambil pada front loop only teman-teman, atau FLO seperti ini. Dan kita kerjakan increase pada masing-masing lubang, yaitu sebanyak 12 kali, 12 lubang ya teman-teman. Nah, untuk cara FLO ini kalau kalian masih bingung bisa cek ke video kita tentang all about basic crochet stitch. Itu udah pernah kita contohkan dengan detail. Ini kita ambil loop depannya saja dan kita isi masing-masing dengan 2 SC. Seperti ini hasilnya. Ya, jika sudah kalian pastikan total stitchnya itu betul ya teman-teman. Jadi harus 24 ya. Tadi dari 12 menjadi 24. Jika sudah, kita kerjakan seperti biasa, kita ambil double loop. Di round 19 kita kerjakan SC around atau single crochet masing-masing lubang dengan 1 SC. Totalnya tetap 24. Oke, di round 20 kita kerjakan SC3 lalu increase. Jadi di sini SC1, SC2, SC3 lalu kita increase. Dan total stitchnya berjumlah 30 ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini bentuknya teman-teman, kita lanjut untuk round 21 sampai 24, yaitu sebanyak 4 round kita akan kerjakan masing-masing lubang dengan 1 SC atau SC around aja teman-teman. Jadi total stitch tetap 30 stitch dan jangan lupa untuk stitch marker tetap naik di setiap round ya teman-teman. Jadi setiap berakhirnya round stitch marker kalian pindahkan di stitch terakhir. Oke, hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita bisa lanjut masuk ke round 25, yaitu polanya single crochet 3 lalu decrease, single crochet 3 lalu decrease, dan diulang sampai kembali ke stitch marker. Ini kita akan mulai mengecil ya teman-teman. Oke, kita lanjut, kita masuk ke tahap stuffing lagi di bagian badannya teman-teman dengan polyester fill seperti ini. Lalu lanjut mengecil lagi, yaitu round 26 kita kerjakan single crochet 2 lalu decrease ya teman-teman. Jadi kita SC
1 2 lalu kita decrease, tetap menggunakan invisible decrease, dan diulang sebanyak 6 kali atau sampai kembali ke stitch marker, dan total stitchnya adalah 18 ya. Lanjut masuk ke round 27, polanya adalah SC1 lalu decrease atau single crochet 1 lalu nextnya decrease, diulang terus sampai kembali ke stitch marker teman-teman. Totalnya berjumlah 12. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi stuffing polyesternya jika dirasa masih kurang. Kalian pastikan padat karena akan menyangga bagian kepala. Nah, untuk round terakhir kita kerjakan decrease sebanyak 6 kali atau pada setiap stitch kita decrease. Kayak gitu teman-teman. Jadi, seperti ini 2 stitch kita decrease, lalu nextnya 2 stitch lagi kita decrease. Masih tetap menggunakan invisible decrease, maka total stitch berjumlah 6. Mengecil seperti ini. Jika sudah, kita langsung fasten off. Digunting aja agak panjang teman-teman, lalu kita tarik sampai mengunci, lalu kita masukkan ke tapestry needle dan kita akan jahit bagian lubangnya ini. Caranya dengan menjahit front loop only seperti ini teman-teman, dari arah luar ke dalam pada 6 stitch terakhir tadi. Lalu jika sudah, kita tarik sampai kencang. Nah, seperti ini sampai dia menutup. Jika sudah, bisa kita tembuskan ke badan atau ke kepala, yang agak jauh nggak apa-apa. Lalu kita tarik dan kita potong mendekati rajutan teman-teman. Hati-hati jangan sampai kepotong rajutannya ya. Oke, lanjut kita akan membuat sayapnya teman-teman menggunakan benang yang warna sama. Kita pertama-tama buat magic ring dan single crochet 6 sama seperti tadi ya teman-teman. Di sini saya cepetin aja, kalau kalian mau lihat bisa lihat di part yang awal tadi. Oke, single crochet 6 di dalam magic ring. Jika sudah, bisa langsung kita kecilkan magic ringnya dengan menarik ekor pendek dan dipastikan tidak ada stitch yang terpuntir ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita lanjut pasang stitch marker di stitch terakhir. Oke, kita masuk round 2. Polanya yaitu kita increase sebanyak 6 kali atau sama seperti tadi ya. Jadi satu lubang kita isi dengan 2 SC. Kayak gini. Kita kerjakan SC lagi di lubang yang sama. Oke, baru kita bergeser-geser sampai kembali ke stitch marker. Jadi masing-masing diisi 2. Totalnya 12 stitch. Jika sudah, kita bisa lanjut masuk ke round 3. Polanya adalah single crochet keliling atau satu lubang kita isi 1 SC aja. Totalnya adalah 12 stitch dan kita lakukan sebanyak 2 round, yaitu sampai round keempat. Jika sudah, jangan lupa dibalik teman-teman right side-nya seperti yang tadi. Dan kita lanjut masuk round 5. Polanya adalah single crochet 1 lalu decrease ya teman-teman, bukan increase. Jadi di sini kita akan mulai mengecil ya. Diulang 4 kali, bukan 6 kali ya. Pokoknya sampai kembali ke stitch marker. Total stitchnya berjumlah 8 ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, round 6-nya kita kerjakan aja single crochet keliling atau SC around. Masing-masing lubang diisi 1. Maka totalnya adalah 8 stitch ya. Oke, di akhir ini bisa langsung kita fasten off dan sisakan benang panjang untuk menjahit ke bagian badan. Agak panjang nggak apa-apa teman-teman, daripada kurang. Untuk wings kalian buat 2 pieces ya teman-teman. Lalu kita lanjut masuk ke ekor. Kita kerjakan cara yang sama seperti wings tapi hanya sampai round keempat ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita lanjutkan seperti ini. Di round 5-nya kita SC around lagi. Jadi tadi round 3 dan 4-nya kan SC around. Nah, round 5 kita kerjakan SC around lagi. Satu lubang diisi 1. Totalnya adalah 12 stitch ya. Oke, teman-teman. Jika sudah, untuk round 6-nya baru kita mulai decrease, yaitu SC1 lalu decrease dan diulang sampai kembali ke stitch marker dan total stitchnya berjumlah 8 ya teman-teman. Oke, lanjut masuk ke round 7. Polanya adalah SC around atau single crochet aja keliling dan total stitchnya berjumlah 8 stitch teman-teman. Oke, jika sudah bisa kita fasten off, tinggalkan benang panjang untuk menjahit. Nanti akan dijahit di bagian pantat ya.
Lanjut kita buat beak-nya atau paruhnya. Kita pakai benang turmeric orange dan kita kerjakan round satunya magic ring seperti tadi, tapi di sini kita kerjakan single crochetnya 8 ya teman-teman, bukan 6. Nah, kita kerjakan SC8 lalu tetap kita tutup magic ringnya seperti sebelumnya. Dan jangan lupa pasang stitch marker di stitch terakhir untuk menandai round. Ya, ini kita tutup magic ringnya, jangan sampai terpuntir. Seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke round 2. Untuk round 2 kita kerjakan SC around atau single crochet masing-masing lubang dengan 1 stitch. Kita masuk di sini ya. Nah, ini kita SC aja masing-masing lubang 1. Memang bakal agak susah ya teman-teman karena dia kan kecil banget tuh. Tapi pasti bisa kok. Jangan terlalu kencang nariknya supaya dia nggak terlalu kecil. Oke, sampai ke stitch terakhir yaitu yang ada di stitch marker. Jangan lupa dibalik atau di flip right side out seperti ini. Dan jika sudah bisa kita fasten off dan tinggalkan benang untuk menjahit. Lanjut kita buat feet atau kakinya dengan menggunakan warna orange seperti tadi. Kita buat round pertama yaitu magic ring dan single crochet 8. Caranya sama seperti saat membuat paruhnya tadi ya. SC-nya dimulai dari 8 ya teman-teman. Oke, jika sudah bisa ditutup magic ringnya seperti biasa, jangan sampai terpuntir teman-teman. Lalu kita pasang stitch marker di stitch terakhir dan bisa langsung masuk ke round berikutnya. Untuk round 2 polanya adalah single crochet keliling atau SC around. Jadi masing-masing lubang kita isi 1 aja, sama seperti yang di paruhnya tadi ya teman-teman. Jadi tiap lubang kita isi 1 single crochet keliling sampai kembali ke stitch marker. Dan total stitchnya berjumlah 8. Nah, di sini kita kerjakannya 3 round ya teman-teman, SC roundnya. Jadi sampai dengan round keempat. Dan jangan lupa flip right side out. Bebas, nggak harus di akhir. Misalnya di tengah-tengah kalian merasa dia agak cenderung ke arah kalian, bisa langsung di flip aja. Nggak usah nunggu ke round terakhir ya. Oke, silahkan dilanjutkan SC roundnya sampai ke round 4. Seperti ini hasilnya teman-teman. Jika sudah bisa di fasten off, ditarik dan tinggalkan benang agak panjang untuk menjahit ke bagian badan. Kaki juga dibuat 2 ya teman-teman, 2 kaki. Oke, lanjut kita masuk ke tahap assembly ya teman-teman. Kita akan jahit bagian paruhnya, kita flatten atau kita pipihkan, potong sisa benang yang masih ada, jangan terlalu pendek, dan kita akan jahit di tengah-tengah mata teman-teman, yaitu di round ke-11. Bisa kalian hitung dari atas. Jangan lupa untuk selalu menutup last stitch seperti ini teman-teman. Jadi kita masukkan ke next stitchnya sebelum kalian start menjahit. Selalu seperti itu untuk semua part ya. Nah, untuk sambungannya kita taruh di bagian ujung kiri teman-teman. Selalu ditaruh di bagian ujung. Lalu kita mulai masuk ke bagian kepalanya, tepat di bawah stitch tersebut. Dan kita ambil 1 stitch ke arah atas teman-teman seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke paruhnya seperti ini, ke seberang ya teman-teman. Jadi ditembuskan melalui 2 lapis teman-teman seperti itu. Masuk lagi ke bagian kepala di tempat yang sama dan kita tembuskan ke next stitch kayak gitu. Lalu ke paruh lagi seperti ini, tembus ke sisi seberang. Jika sudah ke kepala lagi, ambil 1 stitch. Jadi bergeser terus ke kiri ya teman-teman. Tembus ke paruh lagi, ke kepala, ambil 1 stitch ke kiri, dan terakhir ke paruh juga teman-teman. Lalu ke kepala. Dan di bagian ujung-ujung biasanya saya kerjakan double ya teman-teman, atau 2 kali. Supaya nggak mudah lepas aja sih. Kayak gini hasilnya. Jika sudah bisa ditembuskan ke kepala yang agak jauh, nggak apa-apa teman-teman. Lalu seperti ini hasilnya, dan kita potong aja mendekati dan nanti akan masuk ke bagian kepalanya. Oke, semakin jauh semakin bagus sih teman-teman, jadi nggak mudah lepas ya. Oke, lanjut kita akan jahit kakinya sama seperti tadi ya teman-teman caranya. Di flatten dulu, lalu dijahit di bagian bawah.
Di round ketiga sampai kelima dihitung dari bawah. Caranya sama seperti menjahit mulut. Dan juga untuk ekor sama ya teman-teman caranya. Oke, terakhir kita akan jahit wingsnya. 2 wings ini akan dijahit bersamaan ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalian flatten dulu dan ditutup seperti tadi untuk last stitch-nya. Lalu kita langsung tembuskan ke badan teman-teman seperti ini. 1 round di bawah leher. Kayak gitu. Jadi misalnya kalian masuk dari sisi kanan seperti ini. Nah, tembus ke kiri, 1 round di bawah leher. Lalu ini pastikan ada di ujung ya, berarti ujung belakang. Kayak gitu. Lalu kita tembuskan seperti ini, teman-teman, dari arah bawah ke atas. Lanjut kita masuk lagi ke bagian badan. Seperti ini, pas di tempat lehernya dan ditembuskan ke seberang, tapi di 1 row di bawah neck ya. Kayak gini. Lalu ke bagian wingsnya lagi dari bawah ke atas seperti ini, lalu ke leher lagi, tembuskan ke sisi seberang, 1 row di bawah neck seperti ini, lalu dari bawah ke atas lagi di wingsnya teman-teman. Jadi bergeser terus ya pada stitch yang belum dikerjakan. Seperti itu, jadi semakin lama semakin ke belakang. Nah, lalu ke leher lagi dan ditembuskan ke sisi seberang, yaitu di 1 row di bawah neck, tapi pada lubang yang belum dikerjakan seperti ini. Nah, ini dilanjutkan terus menerus teman-teman, berulang dengan arah seperti yang ditunjukkan di video. Oke, bisa dijahit dulu untuk wingsnya. Nah, jika sudah, bisa langsung aja ditembuskan ke daerah yang jauh ya teman-teman, seperti ini, dan langsung dipotong supaya dia masuk ke bagian dalam. Lanjut, untuk sisa benang di sisi satunya bisa kita pakai untuk membuat loop untuk keychain ya di bagian kepala atasnya teman-teman. Jadi ini dia dari sisi sini bisa langsung aja ditembuskan ke kepala, ke bagian tengah kepala teman-teman, di antara round 1 dan round 2 seperti ini teman-teman. Nah, ke arah kanan dulu, lalu bisa diposisikan ke seberangnya ya, sambil dicek arah depannya yang mana. Nah, ke sisi seberang tapi di round 1, 2 juga ya. Nah, seperti ini bisa diulang sebanyak 3 kali teman-teman. Jika sudah, kita ambil dan kita tarik seperti ini teman-teman. Jadi ini kita lingkarkan ya benangnya di 3 strand yang sudah kita buat sebelumnya. Sambil kalian masukkan dan dibungkus seperti ini, itu sambil kita geser ya ke arah kiri. Jadi strand benang yang di cover itu akan mulai dari kanan dan berakhir di sisi kiri ya. Seperti ini dilanjutkan berulang. Nah, jika sudah sampai di sisi kiri bisa langsung ditembuskan aja ke kepala teman-teman, dan agak jauh ya. Setelah itu bisa kita potong seperti biasa. Nah, seperti itu cara untuk membuat loop keychainnya teman-teman. Yeay, sudah jadi untuk Easter duck amigurumi kita. Untuk kalian yang buat, jangan lupa tag kita di Instagram @cutepawhandmade dan @cutepawhandmadesupplies dengan hashtag berkarya dengan cutepaw. Jika kalian suka dengan tutorial rajut seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel kita serta nyalakan notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video tutorial kita selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Selamat merajut!